Halo, selamat datang di video pembelajaran ekonomi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi permintaan dan penawaran serta kurva permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama, kita akan bahas mengenai fungsi permintaan. Nah, permintaan dipengaruhi oleh banyak sedikitnya barang yang diminta oleh konsumen tergantung pada tinggi rendahnya harga. Fungsi permintaan dilambangkan dengan QD sama dengan FPD, di mana QD itu merupakan quantity of demand atau jumlah permintaan yang dipengaruhi oleh PD atau price of demand. Nah, jika harga barang naik, ceteris paribus, jumlah permintaan barang akan berkurang. Jika harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Nah, di sini dijelaskan bahwa rumus fungsi permintaan itu ada P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, untuk lebih jelasnya agar kalian paham apa itu P1, P2, Q1 dan Q2, kita akan membahas contoh soal di mana sudah kita buat beberapa contoh soal. Yang pertama yaitu jika harga barang 800 per unit, permintaan 100 unit. Kemudian, jika harga barang 600 per unit, permintaan 200 unit. Tentukan fungsi permintaan dan gambar kurvanya. Nah, di sini kita sudah mengetahui bahwa P1 atau harga barang awal adalah 800. Kemudian, permintaan atau Q1 yaitu 100 unit. Lalu, harga barang P2, harga barang setelah mengalami perubahan adalah 600 per unit. Lalu, Q2, jumlah barang setelah mengalami perubahan adalah 200 unit. Nah, kalian buat diketahui P1 sama dengan 800, P2 sama dengan 600, Q1 sama dengan 100, Q2 sama dengan 200. Nah, sampai di sana bisa dipahami ya. Selanjutnya kita ke pembahasan. Setelah kalian menentukan apa saja yang diketahui pada soal, kalian masukkan pada rumus yang sudah disediakan. P min 800 yaitu P1 per P2 600 min 800 sama dengan Q min Q1 yaitu 100 per Q2 200 min Q1 lagi 100. Lalu kita turunkan, kita kurangkan atau sederhanakan yang bisa disederhanakan. P min 800 min 200 sama dengan Q min 100 per 100. Lalu kita kalikan silang. P min 800 kita kalikan dengan per 100 ini. Lalu Q min 100 kita kalikan dengan per min 200. Lalu kita bawa Q di sebelah kiri dan P di bagian kanan. Maka mendapatkan hasil min 200 Q plus 20.000 itu hasil perkalian dari min 200 dikali Q min 100. Lalu di bagian kanan 100P min 80.000 itu mendapatkan hasil dari 100 dikali P min 800. Lalu kita turunkan lagi, kita bawa plus 20.000 ini ke bagian kanan. Kita tetapkan 200 Q di bagian kiri. Karena plus 20.000 dibawa ke bagian kanan, dia menjadi min. Maka 200 Q sama dengan 100 P min 80.000 min 20.000. Lalu 200 min 200 Q sama dengan 100 P min 100.000. Kita sederhanakan sama-sama dibagi min 200, maka dapatkan hasil 200 Q. Itu kita hilangkan min 200-nya karena sudah disederhanakan menjadi Q sama dengan min setengah P
plus 500. Nah, dari rumus ini kita bisa menemukan fungsi permintaan pada soal tersebut adalah Q sama dengan min setengah P plus 500. Untuk menggambar kurva dari fungsi permintaan ini, caranya adalah dengan menentukan titik potong sumbu P dan sumbu Q. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu P, syaratnya kita ganti Q-nya itu menjadi 0. Maka fungsi ini kita rubah Q-nya menjadi 0. Maka 0 sama dengan min setengah P plus 500. Karena dia 0, maka kita bawa P-nya ke sebelah kanan. Dari min menjadi plus, maka setengah P sama dengan 500. Tentu saja P-nya adalah 1000, karena 500 disederhanakan dengan setengah sama dengan 1000. Nah, kemudian titik P atau titik sumbu P sudah ditentukan. Sekarang kita cari titik potong sumbu Q. Syaratnya P sama dengan 0. Nah, kemudian fungsi permintaan tadi kita ubah P-nya itu dengan 0. Maka Q sama dengan min setengah P plus 500. Q sama dengan min setengah kali 0 plus 500. Maka Q sama dengan 500. Dengan sudah ditemukan titik potong sumbu P dan titik potong sumbu Q, maka kita bisa membuat garis vertikal dan horizontal untuk membuat sebuah kurva. Garis vertikal kita buat titik sumbu P atau garis P, garis harga. Dan untuk garis horizontal kita buat Q atau jumlah. Untuk jumlah kita buat titik 500 misalkan sebelah sini. Dan untuk harganya 1000 misalnya di sebelah sini. Maka kalian sudah menentukan titik 1000 dan titik 500, tinggal kalian tarik garis. Maka kalian sudah mendapatkan atau sudah bisa berhasil membuat kurva permintaan. Nah, sampai di sana semoga bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya, hukum permintaan menyatakan jika harga suatu barang dan jasa meningkat, kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Nah, di sini kalian bisa melihat kurva permintaan Dina. Pada tabel dijelaskan bahwa saat harga per kilogram itu seharga Rp5.000, permintaan yang diminta oleh Dina yaitu 10 kg. Jadi Dina membeli apel selama 1 bulan itu 10 kg saat harga Rp5.000. Lalu, saat harga menurun, Dina membeli apel 20 kg saat harga Rp4.000. Begitu seterusnya hingga harga apel Rp1.000, Dina membeli apel sebanyak 50 kg. Dari tabel ini, kita bisa membuat kurva permintaan Dina. Nah, di sini ada di garis vertikal yaitu harga dari 1 hingga 5 dalam ribuan rupiah. Jadi ini 1000, 2000 hingga 5000. Lalu di garis horizontal dari 10 kg hingga 70 kg. Nah, di sini saat harga 5000 Dina meminta 10 kg. Saat harga 4000 Dina meminta 20. Seterusnya hingga harga 1000 Dina meminta 50 kg. Sehingga dapat ditarik garis kurva seperti ini. Itulah mengenai kurva permintaan Dina. Nah, selanjutnya di sini ada pergerakan kurva permintaan. Pergerakan kurva permintaan terjadi jika harga barang yang diminta mengalami kenaikan atau penurunan. Jadi di sini kurva bergerak dari kanan bawah menuju kiri atas, di mana saat harga 100.000 terjadi permintaan 10 buah, lalu saat harga 200.000 terjadi permintaan 5 buah, sehingga terjadi penurunan permintaan
karena adanya kenaikan harga. Itulah pergerakan kurva permintaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai penawaran. Nah, jumlah penawaran suatu barang juga tergantung pada harga barang yang terjadi pada suatu periode dan waktu tertentu. Fungsi penawaran dilambangkan dengan QS sama dengan FPS, di mana QS itu merupakan quantity of supply yang dipengaruhi oleh PS atau price of supply. Nah, jika harga barang bertambah, jumlah penawaran akan bertambah. Sebaliknya, jika jumlah harga turun, maka jumlah penawaran juga ikut menurun atau berkurang. Nah, di sini rumus untuk menentukan fungsi permintaan hampir sama dengan fungsi penawaran. Di sini kalian bisa lihat ada rumus P-1 per P2-1 sama dengan Q-1 per Q2-1. Perbedaannya di sini adalah harga dari penawaran dan di sini jumlah penawaran. Contoh soal, jika harga barang yang ditawarkan pada saat itu 400 per unit, maka penawaran atau barang yang ditawarkan jumlahnya 100 unit. Kemudian, saat harga barang 600 per unit, maka barang yang ditawarkan juga meningkat menjadi 200 unit. Tentukan fungsi penawaran. Di sini diketahui P1 yaitu 400, P2 600, Q1 100, Q2 200. Nah, kalian sudah menentukan yang diketahui, maka kalian bisa membuat penyelesaian. Kalian masukkan ke rumus untuk P1, P2, Q1 dan Q2-nya. Sama seperti tadi, P min Q1 yaitu 400, P2 min Q1 600 min 400, Q min Q1 yaitu 100 per Q2 min Q1 yaitu 200 min 100. Lalu kita turunkan P min 400 per 200 sama dengan Q min 100 per 100. Kita kalikan silang, 200 dikali Q min 100, P min 400 kita kalikan 100. Kita bawa Q di sebelah kiri dan P di sebelah kanan. Maka dapat hasil 200 Q per min 20.000 sama dengan 100 P min 40.000. Nah, 200 Q di sebelah kiri kita bawa min 20.000 ke bagian kanan. 200 Q sama dengan 100 P min 40.000 plus 20.000 karena ini min dipindahkan menjadi plus. Lalu 200 Q sama dengan 100 P min 20.000. Maka fungsi penawarannya adalah, ini sama-sama kita sederhanakan ya, 100 min per 200 dapat hasil setengah, min 20.000 dibagi 200 dapat hasil min 100. Maka fungsi penawarannya adalah Q sama dengan setengah P min 100. Itulah fungsi penawaran. Hukum penawaran mengatakan bahwa jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kualitas barang yang ditawarkan juga meningkat. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang ditawarkan juga semakin menurun. Di sini ada tabel penawaran apel. Sama seperti tadi, jika terjadinya perubahan harga, maka akan terjadi perubahan penawaran maupun permintaan. Hanya saja di sini apabila perubahan harga meningkat, kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan juga akan semakin meningkat. Nah, saat harga 1.000, yang ditawarkan itu sebanyak 20 kg. Lalu saat harga 2.000, yang ditawarkan 30 kg. Begitu seterusnya saat harga 5.000 yang ditawarkan sebanyak 60 kg.
Jadi adanya pergerakan kurva penawaran dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, seperti ini ya. Terjadinya peningkatan harga menyebabkan peningkatan jumlah penawaran, sehingga kurva penawaran bergerak dari kiri bawah menuju kanan atas. Nah, sampai di sana mengenai fungsi permintaan dan penawaran serta kurva permintaan dan penawaran. Sampai ketemu di video selanjutnya.